Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Akila Putra Nugroho dengan NIM 632406114. Perkenalkan, nama saya Ryan Audria dengan NIM 632400066. Perkenalkan, nama saya Wakil Safira Arisa dengan NIM 6324028. Perkenalkan, nama saya Lutfia Jahra dengan NIM 632400370. Perkenalkan, nama saya Sarah Putih Rahmani dengan NIM 632400612 dari kelas 63.4A.01. Jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari pembuatan makalah ketiga kami, yaitu budget piutang UMKM Daifuku. Yang pertama itu adalah latar belakang. Latar belakang di sini yang akan dibahas adalah tentang anggaran, piutang, dan anggaran piutang. Anggaran sendiri merupakan suatu gambaran yang dilakukan dalam perusahaan untuk mengetahui posisi keuangan di masa yang akan datang. Salah satu anggaran yang dilakukan pada UMKM Daifuku ini adalah anggaran piutang. Piutang sendiri adalah hak yang dimiliki oleh perusahaan dari penjualan kredit dengan ketentuan yang telah disepakati oleh dua belah pihak. Anggaran piutang merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi dalam UMKM yang berpengaruh kepada laporan keuangan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor yang terjadi hingga anggaran piutang ini dibuat sebagai alat untuk mengetahui perencanaan dan pengendalian piutang yang terjadi dalam UMKM Daifuku. Penerapan anggaran piutang yang efektif akan membantu UMKM Daifuku ini dalam mengantisipasi keterlambatan penagihan, menyiapkan anggaran kas untuk membiayai biaya operasional, memonitoring, dan mencatat piutang yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Anggaran piutang ini dapat dihitung dengan melihat anggaran penjualan yang telah dimiliki oleh UMKM Daifuku selama 2025. Yang akan dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan. Dengan diberlakukannya suatu kebijakan dalam anggaran piutang, UMKM Daifuku dapat melihat bagaimana kinerja yang dihasilkan dari kebijakan tersebut di tahun 2025. Sehingga, jika kebijakan ini tidak dapat meminimalisir terjadinya piutang tak tertagih atau hal yang dapat merugikan UMKM Daifuku sendiri, maka di periode berikutnya dapat diubah menjadi lebih realistis agar tidak mengurangi keuntungan yang diinginkan oleh UMKM Daifuku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dalam makalah ini. Dalam tujuan makalah ini, berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan tadi, ada dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui dan memahami konsep anggaran piutang serta penerapannya dalam data keuangan UMKM Daifuku sendiri. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana anggaran piutang UMKM Daifuku di bulan Juli sampai Desember di tahun 2025. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini berdasarkan latar belakang dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya. Ada dua rumusan masalah yang akan kita bahas dalam makalah ini. Yang pertama, bagaimana menghitung anggaran piutang pada UMKM Daifuku per bulan, dan yang kedua, bagaimana hasil penyusunan anggaran piutang UMKM Daifuku pada skedul penerimaan piutang di tahun 2025. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, adapun manfaat. Yang pertama, memahami proses penyusutan penganggaran piutang. Yang kedua, ada bahan pertimbangan dalam penerimaan piutang dan pengelolaan arus kas. Yang ketiga, ada membantu dan mengidentifikasikan jumlah piutang. Yang keempat, ada sarana untuk penerapan konsep dan perhitungan anggaran piutang. Dan yang terakhir, ada pemberian gambaran pentingnya pengendalian piutang. Selanjutnya, ada ruang lingkup. Yang pertama, ada penjualan tunai dan kredit. Yang kedua, ada pengumpulan data piutang. Yang ketiga, penyusunan schedule penerimaan piutang. Yang keempat, penganggaran piutang. Dan yang terakhir, ada schedule penerimaan kas. Pertama ada peneramaan penjualan, yaitu suatu proses untuk memperkirakan jumlah penjualan di masa mendatang dengan mengandalkan historis yang telah terjadi. Susun data penjualan berdasarkan urutan waktu. Ramalan diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai jumlah penjualan produk. Lalu yang kedua, anggaran penjualan.
yaitu suatu rencana yang dibuat untuk memperkirakan jumlah penjualan produk dan pendapatan yang akan diperoleh perusahaan, sebagai sarana untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi. Dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai keberhasilan strategi dalam mencapai tujuan. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu anggaran piutang, yaitu suatu rencana keuangan yang disusun untuk memperkirakan besarnya anggaran piutang yang timbul akibat transaksi penjualan kredit pada perusahaan. Anggaran juga dapat digunakan untuk mengestimasi penerimaan kas yang diterima dari piutang, sehingga perusahaan juga dapat merencanakan arus kas masuk serta melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penerimaan piutang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini, yaitu metode pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pengolahan data dalam bentuk angka melalui perhitungan matematis sehingga memberikan gambaran yang objektif serta menghasilkan peramalan yang akurat sebagai dasar penyusunan anggaran piutang yang dimiliki oleh UMKM Daifuku. Objek penelitian ini adalah data anggaran penjualan produk mochi ice cream selama tahun 2025. Data yang digunakan merupakan catatan anggaran penjualan perusahaan. Hal ini dipilih karena berkaitan dengan jumlah kuantitas penjualan setiap bulannya, karena relevan dan representatif untuk menggambarkan kondisi penjualan serta sebagai dasar proses penramalan untuk periode yang akan datang. Hasil penelitian ini kemudian digunakan sebagai dasar acuan dalam menyusun anggaran piutang untuk periode Juli sampai Desember 2025, serta dapat menjadi proyeksi piutang yang akan didapatkan UMKM pada tahun 2026. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang sistematis, logis, dan relevan dalam mendukung proses pengambilan keputusan, khususnya dalam perencanaan anggaran piutang pada UMKM Daifuku. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Yang pertama ada data anggaran penjualan UMKM Daifuku pada bulan Januari 2025 sampai bulan Desember 2020. Selanjutnya ada hasil penelitian, yaitu yang pertama data anggaran penjualan UMKM Daifuku bulan Juni 2025 sampai dengan bulan Desember 2025. Yang pertama ada bulan Juni sebesar 24.500.000, bulan Juli 28.300.000, Agustus 29.075.000, September 29.850.000, dan bulan Oktober, November, dan Desember terdapat pada nominal yang ada pada tabel tersebut menghasilkan total yaitu Rp205.925.000. Data anggaran penjualan memiliki kebijakan penjualan, yaitu yang pertama ada syarat penjualan kredit ditetapkan 5/10 net 30 atau 5% pada jatuh tempo 10 hari dan 30. Data anggaran penjualan UMKM memiliki kebijakan penjualan, yaitu yang pertama, syarat penjualan kredit ditetapkan 5/10 net 30, yaitu 5% dalam jangka waktu 10 hari masa pembayaran dan 30 hari selama jatuh tempo. Lalu yang kedua ada penjualan tunai sebesar 25% dari total penjualan. Yang ketiga penjualan kredit sebesar 75% dari total penjualan. Yang keempat 45% pelanggan memanfaatkan potongan penjualan dari pembayaran piutang di bulan terjadinya transaksi penjualan kredit. Yang kelima ketentuan pelunasan piutang terdapat 2 kebijakan, yaitu 35% dari piutang ditagih pada bulan terjadi transaksi tanpa adanya potongan dari harga penjualan. Yang kedua yaitu 20% dari piutang ditagih pada bulan berikutnya. Selanjutnya ada pembahasan, yaitu yang pertama menghitung penjualan tunai dan kredit. Yang pertama yaitu ada bulan Juni. Nah, penjualannya sebesar 24.500.000 dan adapun pembayaran tunainya yaitu 25% dari harga jualnya, yaitu 24.500.000 dikalikan 25% dengan hasil 6.125.000.
Lalu di sini ada kredit, yaitu yang dimana ada penjualan kredit sebesar 75% dari nilai penjualannya, yaitu 24.500.000 dikalikan dengan 24.500 dikalikan 75% dengan hasil 18.375. Nah, pada bulan-bulan berikutnya dengan perhitungan yang sama, lalu memiliki total penjualannya sebesar Rp205.925.000 dan penjualan tunainya sebesar Rp51.481.250 perak dan penjualan kreditnya Rp154.443.750 perak. Selanjutnya yang kedua adalah menghitung pengumpulan piutang dari pelanggan yang memanfaatkan diskon. Nah, dari seluruh pelanggan terdapat 45% pelanggan yang memanfaatkan adanya diskon yang diberikan oleh perusahaan. Dicontohkan pada bulan Juni, yaitu terdapat 45%-nya dari penjualan kredit, yaitu 18.375.000 dikalikan 45% dengan hasil 8.268.750 perak. Nah, karena dia memanfaatkan diskon, maka memiliki potongan sebesar 5%. Nah, jadi 8.268.750 perak dikalikan dengan 5% menghasilkan 413.438 perak. Nah, kas yang diterima yaitu hasil dari jumlah nominal pelanggan yang memanfaatkan diskon dikurangi dengan potongan 5% dengan hasil 7.855.313. Nah, untuk bulan-bulan selanjutnya dengan perhitungan yang sama sehingga menghasilkan total penjualan kredit yang memanfaatkan diskon yaitu sebesar 69.499.688 perak dan potongannya sejumlah 3.474.984 perak dan kas yang diterima yaitu Rp66.024.703. Ya, seluruh penerimaan dari kelompok ini masuk pada bulan terjadinya penjualan. Selanjutnya adalah menghitung penerimaan piutang dari pelanggan non-diskon yang bayar pada bulan terjadinya transaksi. Nah, ini merupakan penerimaan piutang dari pelanggan yang tidak memanfaatkan adanya diskon yang diberikan oleh perusahaan. Dicontohkan pada bulan Juni, yaitu 35% dikalikan dengan penjualan kredit sebelumnya itu 18.375.000 dikalikan dengan 35% menghasilkan 6.431.250.000 yang merupakan tagihan bulan di mana dia selama jatuh tempo tapi tanpa memanfaatkan adanya diskon. Nah, untuk bulan-bulan selanjutnya memiliki perhitungan yang sama dengan total 54.055.313 perak. Selanjutnya yang keempat yaitu menghitung total penerimaan piutang bulan berjalan yang dimana kas yang diterima yaitu kas yang sudah dipotong dengan diskon penjualan yaitu sebesar 45% dari penjualan kreditnya yaitu sebesar Rp66.024.703. Lalu non-diskon yaitu sebesar 35% yang dimana perhitungan sebelumnya yang tidak mendapatkan diskon sebesar 5% dengan hasil Rp54.055.313. Lalu total penerimaan bulan terjadinya transaksi yaitu total kas diskon yang mendapatkan potongan sebesar 5% ditambahkan dengan non-diskon yang dimana penjualan tersebut tidak mendapatkan potongan 5% yang menghasilkan sebesar Rp120.080.016 perak. Oke, selanjutnya masuk ke perhitungan penerimaan piutang bulan berikutnya. Jadi, dari total piutang setiap bulan masih ada sisa sebesar 20% yang belum dibayar di bulan terjadinya transaksi. Nah, 20% ini baru ditagih di bulan berikutnya dan pelanggan membayar penuh tanpa potongan. Bisa dilihat di tabel, misalnya penjualan kredit bulan Juni itu sebesar Rp18.275.000,
maka 20%-nya yaitu Rp3.675.000 baru diterima di bulan Juli. Lalu bulan Juli 20%-nya itu Rp4.245.000 baru masuk di Agustus dan seterusnya. Yang perlu diperhatikan, piutang dari bulan Desember 2025 sebesar Rp4.826.250 baru akan diterima di Januari 2026, jadi dimasuk ke periode berikutnya. Total seluruh piutang yang diterima bulan berikutnya selama Juni sampai Desember 2025 adalah Rp30.888.750. Lalu selanjutnya masuk ke penyusunan schedule penerimaan piutang. Setelah semua komponen dihitung, kita susun yang namanya schedule penerimaan piutang. Ini ada di tabel. Tabel ini merangkum semua penerimaan piutang dari tiap bulan transaksi, kapan diterimanya, dan berapa nilainya setelah dikurangi keuntungan penjualan. Misalnya piutang bersih dari penjualan kredit Juni itu Rp17.941.563 sebesar Rp14.286.563 diterima di bulan Juni itu sendiri. Sisanya Rp3.675.000 baru diterima di bulan Juli. Secara keseluruhan, total piutang bersih selama periode Juni sampai Desember 2025 adalah Rp968.766 setelah dikurangi total potongan penjualan sebesar Rp3.474.984 dan sisa piutang Rp4.826.250 dari Desember baru masuk di Januari 2026. Selanjutnya, kita susun anggaran piutang. Ini ada di tabel. Anggaran piutang ini menunjukkan posisi piutang perusahaan tiap bulannya. Strukturnya ada 4 kolom utama, yaitu piutang awal, sisa piutang 20% dari bulan sebelumnya yang belum tertagih, lalu tambahan piutang bersih dari penjualan kredit, lalu jumlah piutang total keduanya, dan terakhir piutang akhir 20% dari piutang bulan ini yang akan ditagih di bulan depan. Contohnya di bulan Juli, piutang awalnya sebesar Rp3.675.000, sisa dari bulan Juni, ditambah piutang bersih bulan Juli Rp20.747.438. Jadi jumlah piutangnya Rp24.422.438. Setelah diterima Rp20.177.438, piutang antara jadi Rp4.245.000 yang akan ditagih di bulan Agustus. Dan saldo piutang akhir di Desember 2025 adalah Rp4.882.250 yang akan otomatis ditagih piutang awal Januari 2026. Selanjutnya, terakhir kita punya schedule penerimaan kas di tabel. Ini yang paling komprehensif karena menggabungkan semua sumber kas perusahaan. Ada 2 sumber kas di sini, yaitu pertama penjualan tunai, langsung diterima di bulan penjualan, totalnya Rp51.481.250. Lalu yang kedua penerimaan piutang dari penagihan kredit, totalnya Rp150.968.766. Kalau dijumlahkan, total penerimaan kas selama Juni sampai Desember 2025 adalah Rp202.450.016. Tapi perlu dicatat, Rp4.826.250 dari Desember baru masuk di Januari 2026. Makanya di tabel ini ada kolom Januari 2026. Schedule ini penting bagi UMKM dari kuku karena jadi acuan perencanaan arus kas. Mereka bisa tahu bulan mana kas masuknya banyak, bulan mana sedikit, sehingga operasional bisa tetap berjalan lancar. Selanjutnya, ada pun kesimpulannya. Anggaran piutang merupakan alat perencanaan yang penting untuk memperkirakan jumlah piutang dan penerimaan kas yang diperoleh pada masa yang akan datang. Berdasarkan kebijakan penjualan yang diterapkan, diperoleh total penjualan kredit sebesar Rp154.443.750 selama periode pengamatan, periode Juni hingga Desember 2025 mencapai Rp150.968.766. Sedangkan saldo piutang akhir Desember tahun 2025 sebesar Rp4.826.250. Penerimaan kas dari penjualan tunai dan penagihan piutang selama periode tersebut mencapai Rp202.450.016. Penyusunan anggaran piutang dapat membantu UMKM Daifuku dalam merencanakan arus kas
mengendalikan risiko piutang tak tertagih, serta mendukung pengembalian keputusan keuangan yang lebih efektif. Selanjutnya, adapun saran. Yang pertama, UMKM Daifuku perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi piutang agar perbedaan antara anggaran dan kondisi aktual dapat segera diketahui. Yang kedua, perusahaan disarankan untuk memperkuat sistem penagihan piutang guna meminimalkan keterlambatan pembayaran dari pelanggan dan mengurangi resiko piutang tak tertagih. Yang ketiga, kebijakan pemberian potongan penjualan perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar dibanding biaya potongan yang diberikan. Selanjutnya, yang keempat, pada periode berikutnya, penyusunan anggaran piutang sebaiknya didasarkan pada data 13 historis yang lebih panjang sehingga hasil proyeksi yang diperoleh menjadi lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengembalian keputusan yang lebih baik. Yang terakhir, UMKM Daifuku perlu menjaga keseimbangan antara penjualan kredit dan kemampuan penagihan agar likuidasi perusahaan tetap terjaga dan kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar.